Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas analisis deret waktu Universitas Brawijaya akan mempresentasikan tentang peramalan atau forecasting nilai PDB produk domestik bruto US pada tahun 1998 hingga tahun 2007 menggunakan model ARIMA. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Bobi Prima. Selanjutnya ada Atiatul, ada Vida, ada Anissa Dinda, ada dan juga Vira Zulfanita Damayanti. Latar belakang. Setiap negara pasti ingin memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu yang dapat dilakukan dalam menilai peramalan adalah melalui pemahaman mengenai kejadian-kejadian di masa lalu. Teknik peramalan menggunakan data historis sering disebut dengan istilah peramalan time series. Peramalan data time series dapat dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai perilaku data melalui berbagai model, salah satunya model ARIMA. Berdasarkan latar belakang kami, maka perlu dilakukan peramalan atau forecasting dengan model ARIMA terhadap data produk domestik bruto agar bisa mencapai hasil prediksi yang cukup mewakili arah masa depan dari peristiwa-peristiwa ekonomi. Selanjutnya Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah penggunaan model ARIMA dalam menganalisis data time series produk domestik bruto atau PDB US tahun 1959 hingga 1997. Yang kedua, untuk mengetahui model apakah yang paling sesuai untuk melakukan peramalan atau forecasting data time series produk domestik bruto US tahun 1959 hingga 1997. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil peramalan forecasting data-data time series produk domestik bruto US sehingga didapatkan gambaran perkiraan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Data yang kami gunakan dalam analisis ini adalah data produk domestik bruto US yang diambil setiap tahun dari tahun 1959 hingga 1997. Data kami akses dari software Gretel. Penelitian ini dibatasi pada analisis peramalan data PDB sebagai tolak ukur kinerja perekonomian di Amerika Serikat. Selanjutnya, deskriptif data. Perhitungan menggunakan software Minitab dapat dilihat pada tabel berikut. Hasilnya menunjukkan PDB US yang diambil setiap tahun dari tahun 1959 hingga 1997 dengan jumlah data sebanyak 39 mempunyai nilai PDB rata-rata sebesar 3.053, nilai minimal 507, nilai maksimal 8.111, dan kuartil 1 911, kuartil 3 5.050, dan standar deviasi 3.053. Selanjutnya adalah identifikasi model. Langkah pertama untuk melakukan identifikasi model adalah dengan melakukan pemeriksaan stasionitas data. Jadi awalnya kita membentuk plot time series atau plot deret waktu dari data asli menggunakan software Minitab dan didapatkan plot seperti yang ada pada slide. Nah, dari gambar plot time series ini bisa kita lihat bahwa plotnya itu membentuk plot trend linier dengan nilai PDB terendah pada tahun 1959 dan nilai PDB tertinggi itu pada tahun 1997. Bentuk pola trend linier ini menunjukkan bahwa nilai PDB di US itu meningkat terus-menerus meningkat seiring bertambahnya waktu dan tidak konstan pada nilai tertentu. Oleh karena itu, maka data ini dinyatakan tidak stasioner.
Kemudian selanjutnya bisa kita lihat dari plot autocorrelation function atau ACF. Nah, dari plot ACF bisa kita lihat bahwa nilai autokorelasinya itu turun secara lambat dan terdapat 3 lag pertama yang melebihi batas. Maka dari itu bisa kita nyatakan bahwa data ini belum stasioner. Nah, untuk membuat data yang belum stasioner agar menjadi stasioner, baik terhadap ragam maupun terhadap rata-rata bisa kita lakukan dengan menggunakan transformasi Box-Cox. Nah, transformasi Box-Cox ini gunanya untuk membuat data menjadi stasioner terhadap ragam, sedangkan untuk menjadikan stasioner terhadap rata-rata kita lakukan differencing. Nah, ini merupakan interpretasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini merupakan proses membuat data menjadi stasioner. Jadi berdasarkan hasil transformasi Box-Cox, dapat kita lihat bahwa nilai rounded value-nya itu 0. Yang artinya kurang dari 1, maka menandakan bahwa data belum stasioner terhadap ragam, sehingga perlu dilakukan transformasi sesuai nilai lambdanya. Nah, transformasi yang sesuai untuk menstabilkan ragam data ini adalah dengan menggunakan logaritma natural. Nah, setelah kita melakukan transformasi dengan menggunakan aplikasi software Minitab, kita dapatkan data hasil transformasi seperti pada tabel berikut. Nah, kemudian berdasarkan hasil transformasi Box-Cox, terlihat bahwa nilai rounded value-nya itu sudah 1, yang menandakan bahwa data sudah stasioner terhadap ragam. Kemudian selanjutnya, untuk membuat data stasioner terhadap rata-rata, maka perlu kita lakukan differencing terhadap data hasil transformasi natural logaritma. Nah, ini merupakan data hasil differencing dengan D sama dengan 1 melalui software Minitab. Datanya bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian kita lakukan plot data hasil differencing dengan D sama dengan 1 dan kita dapatkan plot time series-nya seperti yang ada pada slide. Nah, pada plot ini bisa kita lihat bahwa nilai PDB itu masih mengalami peningkatan dan penurunan dan tidak konstan pada nilai tertentu. Oleh karena itu, bisa kita bilang bahwa ini masih belum stasioner. Kemudian kita lihat pada plot ACF-nya juga, namun kalau kita lihat dari plot ACF-nya, 95% plot autokorelasi itu sudah berada pada selang 1,96 kali 1 per akar N. Atau bila kita gunakan N-nya 38 sesuai data kita, 95% plot autokorelasinya itu sudah berada pada selang 3,1. Sehingga bisa dikatakan bahwa data ini sudah stasioner. Nah, namun karena berdasarkan plot deret waktu yang sebelumnya ini kan bisa kita lihat kalau belum stasioner. Oleh karena itu, masih diperlukan diferensi lagi. Nah, ini merupakan interpretasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita lakukan differencing lagi dengan D sama dengan 2 dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Selanjutnya kita memplotkan lagi data hasil differencing dengan D sama dengan 2 dan didapatkan plot deret waktu seperti yang ada pada slide. Nah, bisa kita lihat bahwa plot deret waktu dengan differencing D sama dengan 2, nilai fluktuasinya itu sudah tidak terlalu besar. Dan juga nilainya sudah konstan terhadap suatu nilai tertentu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa data ini sudah stasioner. Kemudian kita lihat lagi dari plot ACF-nya, juga 95% plot autokorelasinya itu berada pada selang 1,96 kali 1 per akar N. Sehingga bisa kita bilang bahwa data dengan differencing sebanyak 2 kali sudah menunjukkan data itu sudah stasioner, seperti itu. Ini merupakan interpretasi yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk lebih memastikan bahwa data sudah stasioner, bisa kita lakukan dengan uji stasioneritas Dickey-Fuller. Pertama, kita lakukan uji stasioneritas Dickey-Fuller terhadap data asli dengan hipotesis H0 data tidak stasioner dan H1 data stasioner. Kemudian dengan menggunakan software Minitab, kita dapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,8555, yang artinya lebih besar dari alfa 0,05. Maka keputusannya terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner. Nah, karena data tidak stasioner, maka perlu dilakukan differencing dengan D sama dengan 1. Setelah itu, setelah menggunakan Minitab,
didapatkan p-value 0,4133 yang artinya masih lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga keputusannya yaitu terima H0 dan dapat disimpulkan data ini tidak stasioner sehingga masih diperlukan differencing lagi. Kemudian kita lakukan lagi uji stasioneritas decay Fuller terhadap data differencing dengan D sama dengan 2. Kemudian didapatkan nilai p-value-nya 0,01 yang artinya sudah lebih kecil dari alfa 0,05. Maka keputusannya tolak H0 dan data dinyatakan sudah stasioner. Nah, kesimpulan dari uji stasioner decay Fuller ini menyatakan bahwa data sudah stasioner setelah didiferencing sebanyak 2 kali dengan D sama dengan 2. Nah, hal ini sudah sesuai dengan identifikasi stasioneritas dengan menggunakan plot yang telah kita lakukan sebelumnya. Berikutnya yaitu tahap identifikasi model. Didapatkan plot untuk autokorelasi function atau ACF. Jadi pada data yang didiferencing sebanyak 2 kali, terlihat pada lag 1 signifikan atau cut off after lag 1 dan turun secara eksponensial. Begitu juga dengan plot partial autokorelasi function atau PACF yang pada lag 1-nya signifikan atau cut off after lag 1 dan turun secara eksponensial. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi untuk model yang tepat, yaitu model ARIMA 121. Berikut interpretasi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tahap ketiga yaitu tahap pendugaan parameter. Dengan menggunakan software Minitab, diperoleh nilai parameter untuk model ARIMA 121 seperti berikut ini. Didapatkan final estimasi of parameternya, yaitu untuk model AR1 dengan koefisien min 0,643, p-value-nya 0. Untuk MA1, koefisien didapatkan 0,965 dengan p-value-nya 0. Setelah dilakukan differencing sebanyak 2 kali, residual sum of square-nya dengan derajat bebas 33 didapatkan SS 0,0376166 dan MS atau mean square yaitu 0,0011399. Untuk uji Liung box test square statistik didapatkan untuk lag 12. Nilai K-square-nya yaitu 18,73 dengan p-value 0,044. Untuk lag 24, K-square-nya 32,80 dengan p-value 0,065. Dari hasil perhitungan menggunakan software Minitab diperoleh nilai P1 sama dengan min 0,643 dan theta 1 sama dengan 0,965. Didapatkan persamaan model ARIMA awal untuk ARIMA 121 yaitu ZT sama dengan 1,357 ZT-1 ditambah 0,286 ZT-2 dikurangi 0,643 ZT-3 ditambah AT dikurangi 0,965 AT-1. Tahap berikutnya yaitu diagnostik model, di mana untuk menentukan model yang sesuai menurut data. Setelah proses differencing 2 kali, didapatkan plot ACF yang pada lag 1 signifikan dan turun secara eksponensial. Begitu juga dari plot PACF pada lag 1 signifikan dan turun secara eksponensial. Sehingga didapat model awal yaitu model ARIMA dengan orde 121. Dari model awal dapat diduga pula model lain, yaitu dengan uji coba atau trial and error sebagai pendugaan angka yang dekat dengan model awal, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat model ARIMA lain yang berbentuk. Dalam analisis ini, model ARIMA yang mungkin adalah model ARIMA dengan orde 222. Pada ARIMA dengan orde 121, didapatkan output menggunakan software Minitab dengan 2 kali differencing, koefisien AR1 signifikan dengan p-value sebesar 0,000 kurang dari alfa 0,05 dan koefisien MA1 signifikan dengan p-value 0,000 kurang dari alfa 0,05 dan diperoleh nilai mean square sebesar 0,0011399. Selanjutnya akan diuji asumsi normalitas dan autokorelasi terhadap residual. Pada uji asumsi autokorelasi menggunakan uji Liung box.
dengan hipotesis H0 residual white noise dan H1 residual belum white noise. Pada hasil output menggunakan software Minitab, diperoleh nilai chi-square dengan uji Leung box pada lag 12 sebesar 18,73 dengan p-value 0,044 kurang dari 0,05 yang berarti tolak H0 atau terdapat autokorelasi pada residual. Next, uji normalitas terhadap residual. Uji normalitas terhadap residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,078 dengan p-value 0,150, lebih dari 0,05. Artinya terima H0 atau data berdistribusi normal. Karena tidak memenuhi asumsi non-autokorelasi, maka ARIMA dengan orde 121 kurang layak diterima sebagai model untuk peramalan tersebut. Maka dilakukan dengan menggunakan model lain, yaitu ARIMA dengan orde 222. Dengan hasil output menggunakan software Minitab, didapatkan bahwa koefisien AR1 signifikan dengan p-value 0,011, kurang dari alfa 0,05, AR2 signifikan dengan p-value 0,026, kurang dari alfa 0,05, dan MA1 signifikan dengan p-value 0,00, kurang dari alfa 0,05, sedangkan MA2 tidak signifikan dengan nilai p-value 0,095 lebih dari 0,05. Nilai mean square didapatkan sebesar 0,0006676. Dan selanjutnya akan dilakukan uji asumsi white noise. Uji asumsi white noise menggunakan uji Leung box dengan hipotesis H0 residual white noise, H1 residual belum white noise. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan software Minitab, didapatkan nilai chi-square dengan uji Leung box sebesar 11,82 dengan lag 12 diperoleh p-value sebesar 0,159 lebih dari alfa 0,05 serta pada lag 24 nilai chi-square dengan uji Leung box sebesar 24,57 diperoleh p-value sebesar 0,218 lebih dari alfa 0,05 yang berarti residual bersifat random atau acak, tidak ada autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji asumsi normalitas terhadap residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan software Minitab, didapatkan bahwa nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov 0,144 dengan p-value 0,066 lebih dari alfa 0,05. Berarti terima H0 atau residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model ARIMA dengan orde 222 layak diterima menggunakan model untuk peramalan tersebut. Pemilihan model terbaik. Setelah dilakukan perhitungan mean square terhadap model ARIMA dengan orde 121 dan model ARIMA dengan orde 222, didapatkan bahwa mean square dengan model ARIMA dengan orde 222 lebih kecil daripada mean square model ARIMA dengan orde 121, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk peramalan data nilai PDB adalah model ARIMA dengan orde 222. Persamaan model ARIMA. Setelah hasil perhitungan menggunakan software Minitab, diperoleh nilai estimasi parameter P1 sama dengan min 0,628, P2 sama dengan min 0,445, Theta 1 sama dengan 1,462, dan Theta 2 sama dengan min 0,494. Sehingga didapatkan persamaan model ARIMA dengan orde 222, yaitu ZT sama dengan 1,372 ZT-1
min 0,1894 ZT-2 ditambah 0,2628 ZT-3 dikurangi 0,4454 ZT-4 ditambah AT dikurangi 1,4623 AT-1 ditambah 0,4940 AT-2. Tahap yang terakhir, peramalan. Dengan menggunakan software Minitab, kami melakukan perhitungan peramalan terhadap nilai PDB US untuk 10 tahun ke depan, yaitu tahun 1998 sampai 2007. Bisa dilihat hasilnya pada tabel berikut. Model peramalan yang sesuai untuk nilai produk domestik bruto US. Setelah dilakukan analisis diagnostik model, didapatkan nilai mean square terkecil pada model ARIMA dengan orde 222 dan didapatkan model persamaan ZT sama dengan 1,372 ZT-1 min 0,1894 ZT-2 plus 0,2628 ZT-3 min 0,4454 ZT-4 plus AT min 1,4623 AT-1 plus 0,4940 AT-2. Nilai produk domestik bruto US untuk 10 tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tahun 1998 sampai 2007. Berdasarkan tabel di samping yang merupakan hasil forecast dengan model ARIMA orde 222 dapat dilihat bahwa nilainya cenderung membentuk tren linier yang artinya nilai PDB US untuk periode 10 tahun ke depan yakni tahun 1998 sampai 2007 terus meningkat seiring bertambahnya tahun. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yang pertama yaitu model terbaik pada analisis peramalan atau forecasting data time series produk domestik bruto US untuk tahun 1959 hingga 1997 yaitu model ARIMA 222 ZT sama dengan 1,372 ZT-1 min 0,1894 ZT-2 plus 0,2628 ZT-3 min 0,4454 ZT-4 plus AT min 1,4623 AT-1 plus 0,4940 AT-2. Yang kedua, hasil forecasting nilai produk domestik bruto atau PDB US untuk tahun 1998 hingga 2007 seperti yang tertampil pada tabel. Dan berdasarkan tabel di atas, pada model ARIMA 222 dapat dilihat bahwa nilainya cenderung membentuk tren linear, yang artinya nilai PDB US untuk periode 10 tahun ke depan, yakni tahun 1998 hingga 2007, terus meningkat seiring bertambahnya tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.